Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba belajar salah satu ilmu nahwu, yaitu dengan materi 9 tata cara membaca basmalah versi santri Lombok. Baik pemirsa, materi saya sudah tuliskan sebelumnya supaya mempermudah kita untuk proses pembelajaran ini. Kita mulai dari lapas Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai ke-9 tata cara membaca basmalah, terlebih dahulu kita akan mencoba mengkaedahkan atau mentafsirkan bagaimana proses pembacaan lapas Bismillahirrahmanirrahim pada kalimat ini. Baik, pertama kita mulai dari di sini ada 4 kalimat yang ada di sini, ada 5 kalimat. Yang pertama ba sama ini ada 5. Pertama kita lihat di sini ada lapas bismi. Nah, pada ini ada 2 kalimat, yaitu pada ada ba dan ada bismi. Ba ini adalah bagian daripada namanya huruf ja. Kita tahu bersama bahwa dalam kitab matan jurumnya, fungsi daripada huruf ja itu adalah membarisbawahkan isim. Maka kalimat setelah ba itu yang disebut dengan isim. Nah, sehingga kaidahnya mengatakan bahwa wa huwa ma yajurul isma. Setiap huruf jar itu membarisbawahkan isim. Sehingga sini ini dibaris bawah karena ada huruf jar. Nah, kalimat yang terletak setelah huruf jar itu disebut dengan majrur. Maka di sini ini disebut katakan dalam majrur. Kenapa majrur? Karena dia terletak setelah huruf jar. Kaidahnya itu mengatakan bahwa wa huwa ma yaqa'u ba'da harfi jarrin. Majrur itu terletak setelah huruf jar. Maka karena ada ba, maka kalimat setelahnya disebut dengan majrur. Kenapa majrur? Karena terletak setelah huruf jar. Kaidah kedua mengatakan dalam ilmu nahwu itu bahwa setiap jar majrur itu akan membutuhkan yang namanya adalah ta'alluq. Apa itu ta'alluq? Yaitu tempat kembali. Nah, sehingga jar dan majrur ini membutuhkan satu ta'alluq. Ta'alluq itu adalah tempat kembali. Di mana jar majrur ini kembali? Karena di sini tidak ada kalimat. Biasanya jar majrur itu kembali pada kalimat sebelumnya. Kalau di sini tidak ada kalimat, maka dia itu ditakdirkan. Apa takdirnya? Yaitu adalah ai aqra'u. Kenapa takdirnya ai aqra'u? Karena di sini basmalah ini membaca basmalah dengan niat untuk membaca buku, maka takdirnya adalah aqra'u, aku akan membaca buku. Jika kita membaca basmalah dengan niat untuk duduk, maka takdirnya adalah ai ajlisu, aku akan duduk. Nah, seperti itu perkiraannya. Jika kita membaca basmalah niatnya untuk pulang atau pergi, maka takdirnya adalah ai arji'u. Sesuai dengan takdirnya yang sini, sesuai dengan konteks apa tujuan kita membaca basmalah. Nah, kebetulan di sini saya tujuan membaca basmalah adalah untuk membaca buku, maka takdirnya adalah ai aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ai ini masuk dalam huruf tafsir untuk merincikan atau menjelaskan. Aqra'u ini adalah fi'il mudhari. Kalau fi'il itu akan menjadi fa'il. Fa'ilnya itu adalah ana. Kenapa ana? Karena pakai hamzah. Jadi kita beralih lagi setelahnya, itu adalah ini setelah majrur, jar majrur itu ta'alluq ke kembalinya ke ai aqra'u. Selanjutnya yang kedua sini, ini dia itu jatuh sebagai mudhof. Kenapa dia jatuh sebagai mudhof? Karena dia itu tidak memiliki alif lam dan tanwin. Yang namanya mudhof itu tidak memiliki alif lam dan tanwin, maka dia jatuh sebagai mudhof. Makanya disebut di sini adalah mudhof. Kenapa? Karena tidak memiliki alif lam dan tanwin.
Selanjutnya setiap mudhaf itu wajib hukumnya mencari mudhafun ilaih. Nah, maka Allah lafzul jalalah ini pakai sebagai mudhafun ilaih. Kenapa jadi mudhafun ilaih? Karena di depannya ada mudhaf. Setiap mudhaf mencari mudhafun ilaih. Dan hukum daripada mudhafun ilaih itu adalah harus berbaris bawah, sehingga Allah ini dibaca di bawah, tidak boleh dibaca bismillah karena dia jatuh jadi mudhafun ilaih. Kenapa mudhafun ilaih? Karena di sini ada ismi yang jatuh jadi mudhaf, dan setiap mudhaf mencari mudhafun ilaih. Baik, selanjutnya kita beralih ke lafaz ar-Rahmani ar-Rahimi. Ini akan menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini, yaitu 9 tata cara membaca basmalah itu terletak pada lafaz ar-Rahmani ar-Rahimi. Baik, saya sudah menuliskan 9 tata cara ar-Rahmani ar-Rahimi pada lafaz basmalah. Yang pertama adalah kasroni, dua-duanya dikasrahkan, jadi ar-Rahmani ar-Rahimi. Yang kedua adalah kasru fathin, dikasrahkan lalu difathahkan, jadi ar-Rahmani ar-Rahimah. Yang ketiga adalah kasru dhammin, dikasrahkan ditumahkan, ar-Rahmani ar-Rahimu. Yang keempat fathatan, dua-duanya difathahkan, ar-Rahmana ar-Rahimah. Yang kelima selanjutnya adalah di fathu kasrin, difathahkan baru dikasrahkan menjadi ar-Rahmana ar-Rahimi. Yang keenam yaitu fathu dhammin, ar-Rahmana ar-Rahimi. Yang ketujuh adalah dummatani, ar-Rahmanu ar-Rahimu. Yang kedelapan adalah dumma fathin, ar-Rahmanu ar-Rahimah. Yang kesembilan adalah dummah kasrin, ar-Rahmanu ar-Rahim. Ini 9 tata cara membaca basmalah versi santri Lombok. Bagaimana alasannya sehingga kapan dia itu harus dibaca dummah, kapan dia dibaca fathah, dan kapan dia dibaca kasrah. Jadi kita melihat kapan dia akan dibaca kasrah. Pada yang pertama, dia dibaca kasrah kalau dia menjadi na'at. Kapan dia jadi na'at? Karena dia na'atnya kepada lafaz Allah. Kenapa dia menjadi na'at? Karena dia itu bertemu alif lam plus alif lam sama dengan na'at. Nah, sehingga ar-Rahmani yang dibaca baris bawah, kalau dia dibaca baris bawah, maka ar-Rahmani, maka dia jatuh jadi na'at. Na'atnya yaitu alif lam bertemu alif lam, sini ada alif lam, sini ada alif lam, maka jadi na'at. Na'atnya dia akan memiliki namanya Allah. Allah ini berbaris bawah, maka ar-Rahman ikut dia berbaris bawah. Itu alasannya kenapa sekarang dia itu dibaca kasrah. Begitu juga dengan ar-Rahim ini. Kenapa dia dibaca kasrah? Kasrah jatuh jadi na'at. Na'atnya balik kepada Allah. Ini kenapanya, alasannya kenapa dia dibaca kasrah atau berbaris bawah, karena dia jatuh jadi na'at. Dan selanjutnya, kenapa dia itu dibaca fathah? Pada yang kedua adalah ar-Rahmani ar-Rahimah. Nah, ar-Rahmani ar-Rahimah, dia dibaca ar-Rahmani tetap jatuh jadi na'at. Kemudian kenapa dia dibaca fathah? Nah, alasannya adalah karena dia ditakdirkan madu. Nah, misal kita membaca yang kedua ini fathah ar-Rahimah. Nah, kenapa dibaca ar-Rahimah pada yang kedua ini? Karena dia ditakdirkan ahmadu. Dia ditakdirkan ahmadu. Sebagaimana kita tahu bahwa ahmadu ini adalah fi'il mudhari. Setiap fi'il dia itu membutuhkan fa'il. Fa'ilnya adalah ana. Kenapa ana? Karena pakai hamzah. Kemudian karena dia inilah masuk ke dalam fi'il mutaati, yaitu mencari fi'il
fa'il serta maf'ul. Maka Ahmadu ini memiliki maf'ul yaitu ar-rahma, sehingga di sini jatuh jadi maf'ul bih. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa hukum maf'ul bih itu dalam nahwu adalah berbaris fathah, sehingga dia dibaca ar-rahima. Kenapa ar-rahima? Karena dia jatuh jadi maf'ul bih dari lafaz Ahmadi. Baik, selanjutnya yang ketiga, kita masuk ke yang ketiga, itu bacaannya kasrul dhammin, kasrah dan dhammah. Kenapa dia dibaca sini kasrah? Tetap itu jadi naat kepada lafzul jalalah. Kemudian kenapa di sini ar-rahimu dibaca dhammah? Nah, kita simak. Dia dibaca ar-rahimu di sini karena dia itu ditakdirkan menjadi dua. Nah, sehingga di sini akan ditakdirkan menjadi dua. Dua di sini ada isim dhamir, kedudukannya jatuh sebagai mubtada. Nah, setiap mubtada itu akan mencari khobar, sehingga ar-rahimu yaitu dijatuhkan menjadi khobar. Hukum khobar itu adalah rumah atau ropak. Nah, sehingga dibaca ar-rahimu. Kenapa ar-rahimu? Karena ditakdirkan dua. Sehingga di sini ketika kita membacanya dengan kasrah rumah, maka kasrah tetap hukumnya sebagai naat mengikuti hukum Allah. Kalau dhammah itu dibaca baris dhammah ini karena dia jatuh sebagai khobar dengan takdir dua sebagai mubtada'nya. Nah, begitu juga dengan yang keempat, yaitu bacaannya dalam fathah ar-rahmana ar-rahima. Kenapa ar-rahmana jatuh sebagai maf'ul seperti contoh yang tadi ini dengan ditakdirkan Ahmadu sebagai fi'il mudhari serta di sana ada fa'ilnya. Itu juga di sini yang keempat ini ar-rahima juga begitu. Kenapa dibaca fathah? Karena ditakdirkan Ahmadu dan jatuh sebagai maf'ul. Nah, kita yang kelima, kenapa di sini ada fathah kasrah ar-rahmana ar-rahimi. Nah, pada ar-rahmana maka dia jatuh sebagai maf'ul bih, ar-rahimi tetap dia jatuh sebagai naat kepada Allah. Yang keenam adalah dhammah. Jika ar-rahmana fathah, dia jatuh sebagai maf'ul bih dengan takdir Ahmadu. Ketika dibaca ar-rahimu, dia jatuh sebagai khabar mubtada dengan ditakdirkan dua sebagai mubtada'nya. Yang ketujuh adalah dhammah ropa-ropa. Kenapa dibaca ropa-ropa itu ar-rahmanu ar-rahimu? Kenapa ar-rahman tetap ditakdirkan dua sebagai mubtada, dia jatuh jadi khabar mubtada. Begitu juga ar-rahimu. Kenapa dia jadi ar-rahimu? Tetap jadi sebagai khabar, itu ditakdirkan dua. Nah, pada yang kedelapan adalah dhammah fathah ar-rahmanu ar-rahima. Kenapa ar-rahmanu ditakdirkan dua, jatuh sebagai khobar daripada mubtadanya ditakdirkan dua. Kenapa fathah? Yaitu ditakdirkan Ahmadu dan dia jatuh sebagai maf'ul bih daripada lafaz Ahmadu. Yang terakhir adalah dhammah kasrah. Karena ar-rahmanu ar-rahimi. Kenapa dibaca dhammah? Karena dia itu ditakdirkan dua seperti yang lain, seperti yang tadi. Sehingga yang terakhir adalah dibaca ar-rahimi, yaitu tetap ditakdirkan adalah kasrah. Baik, itu 9 tata cara kita membaca basmalah di dalam kita di santri Lombok. Yang kesimpulannya adalah ketika dia itu dibaca dhammah setelah ar-rahman ataupun ar-rahimi, maka dia ditakdirkan adalah dua dengan dua sebagai mubtada'nya, dan yang dibaca rupa dhammah itu adalah satu sebagai khobar. Yang kedua adalah ketika dia dibaca fathah ar-rahmana ataupun ar-rahima, yaitu ditakdirkan Ahmadu dengan jatuh sebagai fi'il mudhari takdirkan ana, dan dia jatuh sebagai maf'ul yang hukumnya adalah fathah. Dan yang terakhir, simpulan terakhir adalah kapan dia sebagai kasrah ar-rahmani atau ar-rahimi, dia jatuh sebagai naat, yaitu kembali ke lafaz Allahi, mengikuti hukum lafaz Allahi. Kalau Allahi berbaris bawah, maka dia ikut berbaris bawah. Demikian video singkat yang bisa saya buat, untuk semoga bermanfaat untuk para pemirsa semua. Ini sebagai langkah awal kita bagaimana menebarkan
kebaikan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.